Al-Fatihah. Terus niki permintaan kula pancen boten ngaos umum nggih, ngaos khusus dan kula secara amdan secara sengaja badhe dherekaken Sobi wonten Gus Muid, wonten Ki Abdul Munim, sedanten anak-anak Mahat Ali. Kula mohon didengar betul ini kula badhe maos kitab Ar-Risalah. Pertama saya baca kitab Ar-Risalah di depan umum nembe niki sebagai bentuk penghormatan kula kalian Gus Sobi sekaligus pamit uzlah. Terus ngeten nggih kula cerita ya, fikih yang sudah Anda geluti. Sebenarnya kula yakin jenengan nekuni fikih wong kiai-kiai mriki ahli fikih. Nggih wau tasawuf niku mergo ora ono pilihan wau. Mergo ora ini rai kedonyan kabeh. Enggak meyakinkan kalau nekuni tasawuf. Karena kalau tasawuf mengajarkan tarkud dunia itu juga dikritik oleh ahli fikih. Imam Ghazali itu pernah marah besar, kamu jangan belajar tasawuf sampai rabdud dunya bil kulliyah, membuang dunia secara penuh. Karena itu yu'addi ila sukutil haji wal kafaro al maliyah. Kalau kamu tidak punya uang, itu artinya nggak bisa haji, padahal haji itu wajib. Bisa haji kalau punya uang. Terus kafaroh maliyah. Kalau ada orang dosa tertentu itu kafarohnya itu kadang memerdekakan budak itu juga mahal. Itamu sitina miskinan juga mahal. Kalau sudah kere dosa itu agama rugi. Ditarik kafaroh ora di dhuwit. Dilebokno neraka melarat suwi kok mlebu neraka. Jadi wong melarat itu bingung wong akeh. Nah ini kamu mau dihibur dengan tasawuf. Kalau sampean kuliah tasawuf berarti tasawuf gak pilihan tapi hiburan jadi. Tidak boleh seperti itu, tidak boleh. Tasawuf itu harus jadi disiplin ilmu. Ya, jadi disiplin ilmu. Ya tadi, misalnya rafdud dunya, membuang dunia itu anil qalbi, tapi bukan anil yad. Supaya kita tetap bisa haji, bisa zakat, bisa sedekah. Kula mohon ini dikaji secara ilmu, secara. Nah, ini kalau badhe maos kitab Ar-Risalah secara sengaja amdan tentang cara ijtihad. Kitab ini beberapa kali kalau sinau ini termasuk kitab sing kula nate ngalami toyul waktu. Jadi saya normalnya belajar kitab ini lama sekali, tapi kalau belajar pertama normal terus belajar kedua niku ngalami toyul waktu. Makanya kalau bawa kitab asli saya yang saya pakai belajar. Ya pertama kalau badhe cerita asal usul ijtihadnya. Iki kula waca mangke kersane untuk barokah redaksine Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya beliau nerangkan faminha qaulullahi ta'ala fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghaira. Jadi kalau perempuan yang diceraikan secara bain, ya saya ulang lagi, perempuan yang diceraikan secara bain ditalak 3. Nah, sampean tahu talak 3 itu gimana kalimatnya? Tolak tuki salasan apa tolak tuki. Mau nak sampean salah apa cek santri? Untuk menjadi 3 itu tolak tuki salasan apa tolak tuki. Apa dua-duanya itu baik? Rasa takut kiai ini nak keliru isin ini Nah itu yang mesti 3 itu tolak tuki salasan. Karena kalau tolak tuki itu bisa semuanya taksis atau semuanya taukid. Jadi kamu bilang tolak tuki, bojomu main WA, terus gue mangkel mengulang itu ziyadatul bayan apa insya? Kalau insya berarti menambah jumlah. Tapi kalau memperdengarkan ulang berarti tahu. Oke. Dialingno. Ulang tasawuf goblok ya kudu rido mbek kodok-kodar. Kowe kudu rido mbek kodok-kodar, termasuk kayak goblok karo payu rabi kudu rido. Mboten ngoten, iki di fikih nang nggih. Bodho iku dosa ngoten kersane. Nah, kalau perempuan itu sudah ditolak bain, itu boleh suaminya pertama kembali setelah nikah sama orang lain. Nah, kata nikah itu akad apa wati?
hatta tangkiha zaujan ghaira. Nah ini kalau waca redaksi Imam Syafi'i. Fahtamala qaulullah hatta tangkiha zaujan ghaira ayyatazawajaha zaujun sing ghairuhu. Wa kana hadzal ma'na alladhi yasbiqu ila man khutiba bi. Annaha idza uqidat alaiha uqdatun nikah faqad nakahat. Wahtamala hatta yusibaha zaujun ghairuhu. Li anna asman nikah yaqau bil isobah wa yaqau bil aqdi. Jadi sebetulnya hatta tangkiha zaujan ghaira itu sehingga perempuan tadi menikah dengan suami lain. Nikah itu bisa akad saja, bisa akad plus sudah hubungan intim. Secara lafadz ihtimal. Falamma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limra'atin talaqaha zaujuha salasan wa nakaha ba'da rajulun la takhilina hatta tadhuqi usailatahu wa yadhuqu usailatahu. Intinya karena berdasar hadis itu akhirnya nikah yang di Quran hatta tangkiha itu dimaknani apa? Sehingga nikah sama lelaki lain dan sudah hubungan suami nopo istri. Jadi ini Imam Syafi'i itu ingin memaklumatkan bahwa logika lughat itu tidak cukup kecuali berdasar penjelasan dari Rasulullah SAW. Terus sekarang menyangkut iddah. Boten iki kersane seperti redaksi aslinya Imam Syafi'i. Kitab Ar-Risalah itu kitab panduannya semua orang madzhab Syafi'i. Kitab yang dikarang beliau untuk menjelaskan khas-khas madzhab Syafi'i sekaligus belajar Quran gitu. Menyangkut iddah misalnya. Dulu itu ada perempuan namanya Subai'ah al-Aslamiyah. Dia suaminya meninggal, kila baru 16 hari. 16 hari betul, wakila 10 hari, pokoknya 16 hari 10 hari kisaran. Dia melahirkan. Nah, dulu sahabat itu juga debat, yang satu berpikir masuk ayat walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna apa? Azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhuri wa asyra. Berarti ini Subai'ah diiddahkan 4 bulan 10 hari. Sebagian sahabat cara pandang ini melebu partai, melebu kategori wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlah, karena dia adalah perempuan yang ditinggal mati suaminya. Tentu secara teori lebih spesifik ayat walladzina yutawaffawna minkum. Saya ulang lagi ya, Subai'ah ini kan jenis perempuan yang ditinggal mati suaminya, harusnya lebih spesifik sebagai yang iddah berapa 4 bulan 10 hari, karena lebih spesifik masuk ayat walladzina yutawaffawna minkum. Tapi sebagian sahabat karena dia hamil ya masuknya ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna apa? Hamlahu. Jika sahabat itu berdebat, kula waca. Ndak sampean biar ngerti fikih yang Anda kaji sekarang itu sudah fikih matang. Kayak di takrib, di mana kula betul takribnya. Saya juga bawa Musnad Imam Syafi'i sebagai penghormatan pada majelis ilmu. Supaya kalian biasa pakai referensi. Faqala badu ashabi Rasulillah dzakarawa al-mutallaqat anna iddatal hawamil ayatuna hamlahu wa dzakara fil mutafa anha arba'ata asyuri wa asyra. Fa 'alal hamil al-mutafa anha an ta'tatta arba'ata asyuri wa asyra wa anta do'a hamlaha hatta ta'tiya bi iddataini ma'an. Ada sahabat yang cara pandang itu ekstrim. Melihat dia ditinggal mati suaminya berarti iddahnya 4 bulan 10 hari. Tapi melihat dia melahirkan iddahnya watul hamli, ya dua iddah itu kita terapkan. Ya dua iddah itu kita terapkan. Nah, ini asal usul sebelum ditemukan fikih yang baku. Nah, terus wa qala ghairuhu min ashabi Rasulillah, ini yang agak ekstrim, agak provokatif. Idza wada'at dabatniha faqad halat walau kana zaujuha alas sarir. Ini agak provokatif kata sebagian sahabat, karena dia sudah melahirkan ya idahnya selesai meskipun suaminya belum dikuburkan. Jadi ana wong ayu bojone urung dipendem kok ndek ning lahirno niku idahnya selesai. Ini agak provokatif walau kana zaujuha alas sarir. Tapi kan Arabi jenis wong wedok iki kowe darep parap matine. Karena ini jenis antisosial kan, wong sok sing lanang ijek urung dipendem wis napa? Nikah, itu jelas antisosial. Tapi sekaligus menunjukkan sangat cantik. Gak mungkin nono wong kolu ngrabi wong ngono arep banget ayune.
Lah wong elek rasa diidatno wis 2 tahun ra mesti payu rabi. Nah ini sampean ngerti nah. Qala Syafi'i ini kitab Ar-Risalah. Itu kan beliau cerita riwayat. Ini agak provokatif memang dawuh sahabat yang ini. Sampai ngendikan walau kana zaujuha 'alas sarir. Artinya meskipun belum dikebumikan, kalau dia sudah watul hamli ya iddahnya selesai. Meskipun suaminya masih alas sarir itu belum dikebumikan. Qala Syafi'i, ini pertama saya baca kitab Ar-Risalah di depan. Seringnya saya baca itu Ihya, Majmu'. Ini sebagai maklumat kula supaya sampean kitab Ar-Risalah ini dikaji. Meskipun sampean jurusan tasawuf kan jurusan alternatif tadi. Sebenarnya Anda kan ingin milih jurusan apa? Fikih. Ya cara kula pancen fikih. Tasawuf wis tinggu hiburan. Karena satu-satunya cara sampean rido mbek goblok, orang ganteng, ra payu rabi, iku hiburane iku ilmu tasawuf. Mergo wong kudu rido ambek kodok qadar. Mohon niku hiburan. Mana tasawuf darani suf, sebagian ulama darani tasawuf dari kata suf itu kapok. Kapok ngeleyang anut angin. Ilmu tasawuf itu pokoke urip ku anut angin. Makanya Imam Syafi'i itu orang paling benci ilmu tasawuf. Wes antipati. Tasawuf dengan makna tadi. Beliau itu anti ilmu tasawuf dengan makna tadi. Tapi kalau tasawuf dengan makna ngelola ilmu dengan fikih itu baru benar kata beliau. Syur itu Imam Syafi'i ngendikan, kamu pagi waras belajar tasawuf nggak sampai siang otak kamu ada masalah. Karena kalau pakai tasawuf saja tanpa fikih kamu menjustifikasi semua kesalahan Anda. Wis kodok subuh ora istighfar. Mergo alasannya ini wis dicatat. Ayo kangkang kalau kodok subuh itu istighfar enggak kan? Nah itu tasawuf ya. Betul tak? Bukan istighfar. Nah ya malah dele-dele itu. Makanya Imam Syafi'i masyhur itu. Sampeyan delok teng Manaqib Syafi'i teng Khilyatul Auliya itu di antara makalah beliau itu kamu tasawuf pagi normal enggak sampai siang tidak ada masalah. Terus masyhur akhirnya beliau terus banyak ashab Syafi'i bilang man tasawwafa wa lam yatafaqqah itu jadinya tazandaqah. Tapi kalau kamu tafaqqah wa lam yatasawwaf hanya jadi tafassaqah. Kamu tasawuf tanpa fikih itu kafir zindik kata Imam Syafi'i. Tapi kalau kamu fikih tanpa tasawuf paling banter fasik. Ya paling banter orang fikih kan ngelah hukum. Misalnya saya ini kan nggak kuat puasa. Nak muka sama ane kiai kok muka ning omah kan elek. Lu mau ibu silaturahim nego sobi kan. Lah ngono iku jenenge musafir. Ya wis oleh muka wong musafir. Makanya itu fikih itu tukang ngakali, memang ada cara ngakali hukum. Jadi Gus Muid sering lunga pancen mau Jumatan. Itu fikih, Jumatan itu hindari Jumatan. Podo, kalau kamu di rumah bojomu ra iso blonjo berdoain karena melihat tidak bisa belanja kamu harus nyari uang. Tapi nak kowe lunga, oh ndak tahu saya. Jadi itu fikih. Jadi khilah itu dibenarkan di fikih. Makanya bisa fasik. Kamu punya kambing 40, mau haul, kamu jual 1, sudah tidak wajib. Jadi fikih itu melahirkan khilatul hukmi. Apa khilatul? Nah itu yang jenis bisa bikin fasik. Selain sebelum itu sudah fasik. Jadi fasik double. Ya qala Syafi'i fa kanatil ayat mustamilatal maknayaini ma'an wa kana asbahahuma bil maqul adzahir apa ayakun alhamlu ikido al iddah. Terus fadallat sunnatu Rasulillah ala anawat alhamli akhirul iddah fil maut. Terus ini akhbaruna Sufyan an Zuhri an Ubaidillah bin Abdillah an Nabi an nasubi al islamiyah wa du'at ba'da wafati zaujiha bilayalid. Famar Robiya Abu Sana bil bin Bakak faqala qad tasana'ti lil aswad innaha arba'ata asyuri wa asyra. Fadzakara dzalika Subai'ah li Rasulillah faqala kadzaba Abu Sana bil aw laysa kama qala Abu Sana bil qad halalti fatazawwaji. Jadi intinya itu mulai dulu itu kadang wong hasud itu ya barokah. Jadi ceritanya itu Subai'ah al-Islamiyah setelah suaminya meninggal itu dia melahirkan. Alhasil dia terus ingin nikah sama pemuda yang ganteng. Pemudanya ganteng ya seneng karena Subai'ah ini cantik.
Ada orang tua rentah rodok-rodok hasud gak terima ini, oh idahnya belum selesai kok nikah. Jadi dia lapor Nabi itu sebenarnya karena mangkol, agak-agak mangkol itu. Jadi hasud itu kadang-kadang itu ya penting untuk jaga kontrol sosial itu. Tapi jangan hasud yang drengki kampungan itu ampun, hasud yang agak ilmiah. Dulu itu Sofia itu cantik sekali, anaknya raja. Sofia binti Khuwe, anaknya tokoh cantik. Itu sebetulnya ketika ghanimah itu waqa'at fi sahmi Dihya al-Kalbi. Orang kena Dihya kanca-kancane hasud. Kok enak Dihya untuk wong wayu ana rujuk. Kabeh komplain. Ya Rasulullah, innaha la takhillu ila Allah. Ini kedah jenengan. Di bagi antar sahabat itu mesti saling doga ikhlas. Iku cara dora hasud ya kena Dihya. Jadi kadang-kadang hasud itu penting, asal rontok-rontok bener. Buatan ini kalau buatan gawe-gawe, sama nak apalih hadis kata kulo kan, sama rasa pun tak terus kok ngalalo hasud, ilmu murong akeh. Loh iya kan ada hadisnya, la hasada illa fisnaten. Nabi meredaksikan juga la hasada illa fisnaten. Hasud itu boleh dalam dua hal. Meskipun ulama akhirnya maknanya ghobta, itu kan maknanya ulama, tetap Nabi meredaksinya pakai apa? La hasad. Nabi juga ngendikan jika hasud itu harus terjadi pada diri anda, idza hasadta fala tabghi. Kalau kamu hasud, sementing ojo lanjut. Hasud itu fitrah. Misalnya kamu di pondok ustad ganteng, di bojo elek. Suatu saat cah dalem welek ndik tukang ngangsu di bojo ayu. Iku mbok kowe fakultas tasawuf tetep hasud tak jamin. Ustad jamin. Entekno tasawufem. Kayak Gus ngeten iki, Gus Muid, Gus Sobi di santri wayu diwayo kiai liya mesti hasud. Wong aku kiai ini mayo kok dene mesti. Lho kula niku trauma sering dilapori kiai. Wonten kiai lapor kula Gus teng Purworejo niki sanjata. Wadah kiai Purworejo, kiai Magelang, kiai Didi lah sering lapor. Kula niku semantep gak wayo. Biasanya umat hasud kula nak krungu kabar santri ku ayu diwayo wong liya. Niku langsung umat hasud kula, aku sing mulang kowe ora wani kok. Ngoten niku mon otomatis. Ya udah dewe Nabi fala tabi, tapi aja terus laco terus ngalang-alangi terus mitnah ya gremeng-gremeng sithik ngono wae maksudnya. Sampean pinter ning pondok ustaz, ya kan? Gak pernah hasud kan pulang. Jebule bocah sing goblok sing sekolah mbok terus. Suatu saat dadi mubalek tenar. Kayak umat hasudnya enggak? Enggak jawab. Jadi hasud itu tumbuh sesuai konteks sosial. Jadi pemenang serata maju ujuk-ujuk terus ketua MUI. Semangat. Saya hasud semangat ya. Makanya Nabi jika hasud itu tidak bisa dihilangkan, sementing fala tabghi, kamu jangan jadi wong sing melebihi apa? Batas. Karena hasud itu kita tidak ingin pun tahu-tahu lahir. Ya mau misalnya sampean ganteng, ustad pinter, bojomu elek. Pertama nompo, bareng didolani konco, sing cah lanang elek melarat, ajak bojo. Ayo, mesti kayak mendingan, mesti bojomu kelainan. Kok iso gelem kowe iku mesti wong masalah. Padahal di rencana kamu itu kolban salimah, pengen di kolbin apa? Salim. Tapi melihat fakta seperti itu tidak bisa. Masya Allah jurusan tasawuf. Nah, akhirnya walhasil itu diprovokasi. Terus Abu Sanabil bilang nikah kamu itu masalah. Walhasil sama Nabi disahkan nikah sama anak muda tadi yang memang idahnya sudah watul hamli. Gak sampean ngerti susahnya jadi seorang Imam Syafi'i. Jadi sekaligus ini maklumat bagi orang-orang yang sering sidik-sidik qala ta'ala tapi tidak ngaji usul fikih. Problem mengkaji Quran, ayat itu berdiri sendiri dan kadang spesifik. Ya tadi misalnya spesifik walladzina yutawaffawna minkum, mak spesifik tentang orang yang ditinggal mati apa? Suaminya dan iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Sementara ayat wa ulatul ahmal itu partainya partai mutallaqah. Ya akhirnya kan sebagian sahabat nganggep ya yang watul hamli tidak masuk yang di al-mutafa anha apa? Zaujuh. Nah, itu Imam Syafi'i itu mengkaji itu tuh lama sekali, termasuk cara pandang seperti ini. Dan sampai ngerti susahnya jadi seorang ulama. Ya saya ulang lagi, susahnya jadi seorang ulama. Nah terus di antara kitab Ar-Risalah yang saya kenang itu beliau ngendikan naklul amah anil amah itu di atas segala-galanya.
Ini di halaman mungkin kalau wajah bersama jenengan ngerti barokah Wali Songo nanti tak ceritani. Di Indonesia itu orang nggak sholat banyak, nggak poso ya wakil. Tapi nak kon mangan ayam tiren itu tidak mau. Artinya apa? Wali Songo itu berhasil menanamkan haram bahkan bagi orang yang tidak mengindahkan sholat. Ya misalnya ada warung itu terkenal jual ayam tiren, itu mesti diciri. Padahal dia nera sholat itu fasek, orang poso ya fasek. Mestinya mangan batang yang menisan faseknya kan gitu. Tapi tidak juga. Nah, kata Imam Syafi'i, naklul amah anil amah itu penting. Seolah lagi naklul amah anil amah itu penting. Makanya guyonannya saya tuh pernah ditanya seorang jurnalis. Ini kisah nyata. Ketika kerusuhan Mei dulu, ya ketika kerusuhan Mei dulu, itu daging apa itu babi itu utuh di pasar. Yang dicuri itu daging kambing. Lah yang jarah itu ditanya, kenapa tidak nyuri daging apa, babi? Haram. Nah memangnya nyuri kambing itu halal. Jadi intinya maling saja masih bermadhab itu, masih. Saya punya teman di Jogja di pedalaman, kebetulan satu tempat kerja sama saya. Ibu cerita, nak ngurmat babi ku ning jowo, wong tanggaku Gus nak ngurmat babi ning jowo, nak wedhus ning kandang. Kena apa? Mergo babi ora dicolong, Gus. Haram. Nak nyolong wedhus Gus, mergo halal. Jadi artinya itu pendidikan halal haram nganti maling kuwi jek ini. Itu nak setengah-setengah soleh, nyolong itu nyolong pitik dan nyolong babi sing apit go mayuran. Pitik mergo halal. Ini cerita. Jadi intinya itu, nah Wali Songo itu di bab hukum itu memang berhasil. Nikah juga gitu. Meskipun mereka orang fasik, itu gak kepengen nikah itu gak sah, tetap kepengen nikah itu sah. Ayat juga gitu. Ini fatwa kulo sekaligus. Kulo nu nate diundang mengakatkan orang yang habis duhur itu nanti ada ketoprak, tontonan ketoprak, bukan tontonan pacul goa. Dulu itu memang kulo nate tambah Gus Muhid itu rian nama kesenian, pacul goa itu nama kesenian. Ya wong itu lucu tak Gus mungkin jam 09.00 ngakat anakku. Tapi mungkin batu dulu wonten ketoprak. Jenengan takon delok ketoprak Gus, takon ngakat modok. Terus ya wong jenenge jam 09.00 nganti jam 12 kan wis ya sindene wis nang kono macam-macam nang kono lah sama majelis. Tapi kula kiai tenan dadi rapati terganggu. Kula kan kiai sufi ya fakih, nek sampean kan mutasawwif mutor. Tasawuf karena kepeksa SK tadi. Itu nggak boleh, ilmu kok mukroh itu nggak boleh kotor. Karena saya baca itu malamnya tuh sering ngipi ketemu ulama-ulama dan saya sering baca malah yudroku kulluh la yudroku kulluh. Masyarakat tuh seneng ketoprak, jo sampai juga seneng akad yang tidak sah. Pernah juga di tetangga desa saya ada orang mati karena oplosan. Itu kayaknya soal saya, Gus saya datang nggak ke jenazahnya. Kamu harus datang supaya jenazah itu dikelola ala Islam. Kalau orang-orang soleh tidak datang, nanti dikelola ala orang fasik. Didusi mbak Arab itu terus piye. Terus mendeme didekno terus piye. Jadi kamu datang jangan niati hormat orang fasik, tapi hormat syariat Islam, di mana jenazah itu muslim tetap wajib disesuaikan syariat nopo Islam. Nah, hal seperti ini harus sampean kaji nanti. Ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Al maisur la yasqutu bil. Jangan malah diajari tasawuf bodoh kodok kodar. Goblok kodok kodar. Malah harus mendingin ini. Kenapa kayak goblok? Sesuai rencana Tuhan. Serempet guys. Mboten iki kula mbong ngandani Gus Sobi, mbong ngandani sampean ora ros. Pokoknya masih jurusan tasawuf, pokoknya dulan fikih mau Gus dicekoki fikih terus. Ya setuju nggih, jurusan tasawuf tapi ngajine. Oke, nah ora tazan datok. Lho niku masyhur makalah iku.
man tafaqqaha wa lam yatasawwaf namung tafassaqa. Tapi wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah tazandaqa kafir sih. Parah gak jadi kafir. Kowe tasawuf nemen-nemen rai-rai frustasi ngene dadi wah dadi wujud yakin. Rai-rai ngene Gus ulang tasawuf tok dadi wah dadi wujud. Gayane fana susu yo rada weng ngono. Nek dilatih fikih, makmum masbuk, makmum muwafiq. Ana makmum masbuk. Dekne iku istighol mbek iftitah, ora maca Fatihah. Imame kadung rukuk. Enggak ditoleransi mergo istighol bis sunnah anil fardhi. Oh nak ngono wis mesti bingung ra ngarah dadi wahdatul wujud. Mergo sinau iku tok wis bingung. Ana wong kadung sujud, eling ora kunut, kok balik kunut salate batal. Mergo tarkul fardhi lisun. Oh serang arah kita di waktu wujud. Enak rai-rai ngene diajari tasawuf. Ana wali, pewasir didungani dadi beras. Wah. Bojone ngamuk ora ana nafkah, pasir dungani dadi emas. Khayal kabeh yakin. Lho nak niru waline ra apa-apa, nak niru khayal ya. Bahaya Gus, rai-rai ini diajari tasawuf niku. Buat maksud kula sing tasawuf tanpa fikih iki cerita. Nggih ustaz-ustaz pokoke dicekoki fikih mawon, Guys. Pokoke mulang tasawuf seprapat jam liyane iku diulang fikih. Kon ngapal syarat rukune salat, kira ngomel dhewe. Bahaya ngono wae bahaya aja. Iya wadah Imam Syafi'i itu memang bahaya karena tasawuf itu tadi, tasawuf dulu itu makanya masa-masa kita kayak disarang, tasawuf itu gak diajarkan sama sekali. Hanya Mbah Mun baca kitab tasawuf itu saja yang boleh hanya anak tamat aliyah. Ya di pondok-pondok gitu semua yang boleh itu hanya yang sudah tamat aliyah, tamat ini. Itu aja Mbak Kiai ini mau rapati tenanan. Masih kiai sepuh ya mbek gremeng, wis kabeh pengiran cung, wis dunya ora ono artine mbok. Gremeng-gremeng sithik. Nek mulang fikih temenan syarat sae nikah sing dadi wali ahakul auliya taswid abun fa abu semua akhun sakit ngene-ngene semua pokoke temenan syarat sae nikah ngene-ngene wong wedoke kudu ora mahram kudu kholiyatan minan nikah wa minal iddah wis pokoke temenan karena kalau kamu gak sah nikah zina diancam-ancam sithik antas apa ora kowe kudu ridho mbek apa sing digarisno pengen goblok kowe kudu ridho rapayu rabi kudu itu. Makanya tadi kalau suwun pondok-pondok sini itu harus mengkaji fikih. Yang tenanan belajar. Lah soal kok tasawuf itu di hati saja. Atus kula nak salat ya standar fikih. Meskipun nanti atine tasawuf. Allah gak wajib nampa salat. Allah ya faluma yas. Itu ya sudah sambil ahlu aja. Itu tetap standarnya fikih. Makanya trauma-trauma cerita Husain Al-Hallaj, cerita Siti Jenar, cerita macam-macam itu diantaranya karena fikih sama tasawufnya itu tidak imbang. Semenjak itu kiai Jawa trauma. Soalnya germondo kon batik fikih ya, kon belajar fasolatan, pokoknya fikih. Napa? Kalau setuju Gus Muhammad kepinginnya yo fikih. Tanane tasawuf tompo wae. Gak jelas ya kersane. Nah, ini kalau waos musnadus Syafi'i. Kersane ngertos asli ini susah jadi ulama. Karena memang ijtihad itu, bisa ulang lagi, ijtihad itu dari lafat-lafat sing ikhtimal. Saya ulang lagi dari lafat-lafat sing nopo ikhtimal. Kalau waos ya. Akhbarona Malik an Yahya bin Sa'id an Sulaiman bin Yasar an Ibnu Abbasin wa Aba Salama ikhtalafa fil mar'ah. Jadi dulu ya debat. Jadi yang debat tidak hanya LBM-nya NU itu enggak. Tapi juga dulu sahabat debat. Yang debat Ibnu Abbas sama Abu Salama. Ikhtalafa fil mar'ah sing tanfusu ba'da wafati zawjiha. Tanfusu di sini bimakna talidu. Faqala Ibnu Abbas akhirul ajalain. Faqala Abu Salama idza nafasat manane waladat faqad halat. Baca Abu Hurairah faqala ana ma abni akhi, yakni Aba Salamah. Jadi dulu debat itu ada yang bela, jadi yang debat itu ada yang pro ada yang kontra. Yang debat Ibnu Abbas sama Abu Salamah. Abu Hurairah datang, kamu ikut mana? Saya ikut ini. Misalnya saya ikut cabang Diwe, cabang Jombang, saya ikut Rembang.
Gus Muhyidd saya ikut NTT gitu. Jadi dulu itu ya ada itu. Terus faba'asu Quraiban maula bin Abbas. Ya faba'asu Quraiban maula bin Abbas ila Ummi Salamah yas'aluha an dzalik. Faja'ahum fa'akhbarahum anna qalat waladat Subai'ah ba'da wafati zawjiha bilayalin fa dzakara dzalika li Rasulillah faqala laha qad halalti fangkah. Jadi dulu itu ya adatnya kalau kiai itu ya kadang-kadang isin takut dhewe ngongkon wong. Ibnu Abbas punya tandalem jenenge Quraib. Nah, Quraib ini yang disuruh tanya Ummi Salamah. Ummi Salamah itu istrinya Rasulullah. Ummi Salamah cerita bahwa Rasulullah pernah fatwa tentang Subai'ah bahwa asal dia hamil meskipun suaminya baru meninggal kok dia melahirkan berarti iddahnya selesai. Artinya yang ayat walladzina yutawaffawna minkum tadi berarti apa? Mukhtassah atau makhsusah selain hamil. Jadi kalau selain hamil iddahnya 4 bulan 10 hari, tapi kalau hamil watul hamli berdasar riwayat tentang Subai'ah napa al-Aslamiyah. Jadi dulu tuh yang ngaji ya susahnya seperti ini. Itu yang cerita debatnya Ibnu Abbas sama Abi Salam. Terus akhbarana Malik an-Nafi' an Ibnu Umar. Seterusnya terus suila anil mar'ah ya tawafa an hazaujuha atau yutafa an hazaujuha wa ya hamilun faqala Ibnu Umar idza wadu'at hamlaha faqad halat. Fa akhbarahu rajulun minal ansar anna Umar bin Khattab qala law waladat wa zawjuha ala saririh lam yudfan la halat. Di sahabat itu dulu kalau supaya hukum itu ekstrim ya ada provokatifnya. Meneh ada lagi wis 16 dino. Kasusnya Subai'ah itu sudah 16 hari. Andai kan suaminya meninggal dan istrinya langsung melahirkan, suaminya belum dikebumikan, itu sudah iddahnya selesai. Jadi bisa resepsi di depan jenazahnya. Jadi dulu sahabat ya ada yang cara ngendikan fikih itu agak provokatif. Law waladat wa zawjuha ala saririh lam yudfan halat. Ya karena sudah watul hamli. Tadi kemungkinannya tadi saking nekate sing wedok atau saking ayune nganti wong kehilangan etika sosial. Mau nak elek wis ora usah iddah wis iddah dhewe no. Otomatis no. Nah, saya ingin ilmu-ilmunya Imam Syafi'i seperti ini spesial tak baca. Jadi saya pernah ngaji Mustad Syafi'i, pernah ngaji kitab Ar-Risalah. Supaya sampean kalau maknani Quran itu tahu bahwa ayat itu kadang-kadang itu seakan-akan berdiri sendiri, padahal itu harus ada konstruksinya. Ada apa? Konstruksinya. Tadi misalnya walladzina yutawaffawna minkum, ternyata itu yang tidak hamil. Padahal ayatnya kan seakan-akan umum, siapapun yang ditinggal mati suaminya maka iddahnya arba'ata asyhur wa asyra. Sama wal mutallaqatu asal mutallaqat ya tarabbasna bi anfusina salasata. Tapi nyatanya yang dawatil hamli ikutnya partai wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlah. Nah, hal seperti ini itu hamba harus ngaji. Kalau ini enggak dikaji ya tadi belajar tasawuf. Wong sing penting ati ini. Salat sementing eling pangeran. Eling pangeran terus lali rukuk sujud terus salat model piye. Mulane jare wong fikih eling pangeran, nek pangeran wajib rukuk sujud, terus eling pangeran tok ora jelas ilinge iku piye. Repot. Terus ini yang penting dari kitab Ar-Risalah tadi, naklul amah anil amah. Saya ulang lagi napa? Naklul amah anil amah. Itu Imam Syafi'i senengnya bukan main. Sampai kata beliau, jika itu sudah naklul amah anil amah, itu ada orang yang tanya itu muta'assif atau muta'anid fiddin, itu harus kamu lawan karena itu mempersulit agama. Misalnya begini, cara kula ya, andaikan saya boleh bermadhab, saya setuju jamaah itu syartus sihah. Pondok saya itu tidak saya wajibkan jamaah, tapi alhamdulillah banyak yang jamaah, hampir semuanya jamaah. Karena saya sering menteror mereka secara ilmu, saya teror. Kalau kamu sowan Mbah Mun saja sendiri tidak berani, sowan pangeran dewi melite temen. Soalnya tak kayak analogi yang lha kowe sowan kiai dhewe ane rawani kok sowan pangeran dhewean kok melite to. Suwe bocah-bocah ya isin tenan. Tanpa otoritas keamanan tukang takzir itu. Tukang ngecek kamar, senengane nak ziri wong. Mulane keamanan pondok kudu tobat. Wong kok golek saleh wong. Enggak boleh. Itu barokahnya niku Gus Sofi tak omongi terus. Terus tak beri contoh fikih. Salat Siddatul Khauf itu salat paling susah. Kondisi perang dalam kondisi terancam.
Tapi Rasulullah pun sholat dan tidak sekedar sholat jamaah. Padahal kaifiyah wangele ra karuan. Wa idza kunta fihim faqumta lahumus sholat faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu. Terus fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum. Itu kan susahnya kayak apa? Hadi sholat siddatil khauf, dan normal sholat yang normalnya itu harus tarkul jamaah. Makanya pikirannya Ahmad bin Hanbal, andaikan jamaah itu tidak syartun fi sihhati sholat, la tarokaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syiddatil khauf. Andaikan jamaah itu tidak syaratnya sholat, pasti Nabi meninggalkan jamaah ketika sholat siddatil. Tapi nyatanya Nabi itu melakukan. Ketika Rasulullah gerah sampai yuhada baina rajulan, ketika ke masjid harus dipapa 2 orang, tetap jamaah. Itu menunjukkan betapa ekstrimnya jamaah. Apalagi masyhur kan, kalau jamaah itu misalnya sholat temerat, misalnya gini, sampai nyupir dewe, anu sekali ngantuk tabrak. Tapi nak sampean jadi penumpang, supirnya profesional, ngantuk, angop, mangan tetap nggon. Jadi sampean jamaah bareng wali kira walillah melok rombongan. Iya kan, masyhur kan ceritanya Syekhona Khalil, kalau beliau pas ibu diminta lah. Alkin marah buka, yo cio, aku apa mulang, supaya yang kertakoi mending ngenteni rombongan. Kok maksudnya kira usah jawab kok ngenteni rombongan. Karena kalau satu base itu yang dimintai pertanggungjawaban hanya supir, kowe angop ngantuk tetap tujuan. Tapi kalau kamu nyupir sendiri, kamu harus tanggung jawab sendiri. Dan potongan nasib sial mesti guling, yakin. Jadi itu filosofi jamaah itu harus tertanam di hati sehingga nggak butuh tadi keamanan juru takzir tadi kayak. Nah keamanan malah seneng, nah orang yang salah gue kegiatan takzir. Repot ya. Nah ilmu itu harus dilatih seperti itu. Saya ulang lagi, ilmu itu harus dilatih seperti itu. Ilmu itu harus berdiri sendiri di atas khauf, di atas ketakutan, di atas. Terus fa'akom talak qasru antak suruh minas sholat. Dulu orang maknani qasr itu ya seperti di fikih, sholat 4 jadi 2, sholat apal. Tapi kalau Ibnu Jarir atau Bari maknani qasr itu begini. Ketika syiddatil khauf itu ada qasrus sholat. Maknani qasrus sholat itu yang dulu harus menjadi tidak harus. Misalnya sholat itu harus bersih dari najis. Tapi khusus syiddatil khauf meskipun kamu hamilus saif dan saif itu ada dam makfu. Berarti syaratnya di qasr. Artinya aturan sholat yang harus apa? Bersih dari darah atau dari najis, syarat itu dihilangkan atau dicendak, dikurangi menjadi tidak wajib. Yang dulu syaratnya sholat tidak boleh salah suharokatin mutawaliyatin, sekarang dihilangkan bahkan boleh fauqa salas. Itu cara Ibnu Jarir. Jadi antak suruh minas sholat bukan sekedar jumlahnya 4 menjadi 2, tapi qasrus syurut wal wajibat. Yang dulu syarat menjadi tidak syarat, yang dulu wajib menjadi tidak wajib. Itu kalau tidak ilmu tidak bisa. Tapi nak aku mau mengkaji tasawuf malah takut orang supaya menang mau coba ya. Terus mau coba hizib apa ya. Saya takut jausan mbek Saifi mandindi. Wong takut santri ngoten. Gus, jausan mbek Saifi mandindi. Tak jawab, ya mandi sing disembadani pangeran amen. Takokne Gus. Gus, gak ada hizib nasor. Dari mandi ku sisip nasr. Ya mandilan semua kowe ra mandi ya. Aku maca Ja'a Zaidun, mbek maca hizib cek mandi aku Ja'a Zaidun. Itu dulu kan ceritanya keramat-keramatnya guru kan. Ada orang sering kecolongan, kemalingan semongko atau apal sering kemaling. Matur saya Khona Khalil. Kebetulan beliau pas ngajar koma Zaidun. Ya mau ditulis, tulis koma Zaidun. Iku mulai malingnya ngadeg terus nih. Padahal gak usah tunggu, ditulis. Ternyata kertas dibuka mau koma zaitun. Jadi sementing sing maca ora. Saya mohon lah. Jadi ini saya bentuk penghormatan kula kalian keluarga besar Yai Anwar sedanten. Niku ilmu itu segala-galanya, terutama fikih. Ya tasawuf itu ya lewat saja, makanya guru-guru kita ngajarin tasawuf itu biasanya habis mau boyong diajarkan. Saya ngaji Mbah Mun Hikam itu ya setelah jadi ma'arif, pinter lah. Sampai sekarang saya itu sinau tasawuf itu ya hanya hikam. Ikhya itu 4 juz yang tak sinau ya fikihnya. Saya pernah khatam Ikhya, tapi yang tak sinau ini fikih. Kamu jangan kira Ikhya itu hanya bab tasawuf, malah banyak fikihnya. Gitu Gus Muin.
Berhubung sing maca ora khatam, ora tau ngaji kok nyimpulno. Ihya iku tasawuf tok, tasawuf mbahmu ngaji ora tau. Sampeyan lihat Ihya itu dimulai bab-bab fikih semua. Sampeyan delok bab haji, bab ada semua. Mbok cucu kok wong terkenal. Wong anggere ngaji Ihya tasawuf dhuwur. Sing ngomong ku ya ora iso maca. Wong macane mudhofilah diwaca rafa. Lha takoki, ayo coba orang-orang sama tanya, namun Ihya Ulumuddin apa Ulumuddin? Enggak sing akeh. Ngaji apa, Kang? Ihya Ulumuddin. Jari Imam Ghazali piye ana mudhofilah rafa. Itu sudah spontan kayak konsensus nasional. Wong sing alim-alim lah yo takoki, maos napa pasanan Ihya? Jadi saake nasibe mudhofilah ning Ulumuddin. Itu koyo konsensus. Ayo ana sing maca Ihya. Oh, mboten enten gitu. Sing maca Ulumuddin ditakoki lho. Kang ngaji apa? Sing ustaz lah. Ihya. Suci Ulumuddin. Lho nek kula mergo melok sing goblok, gebebo goblok. Nek sing goblok tenan ya akeh. Atau sing terakhir kula cerita ilmu malih. Ada ilmu yang nggak bisa dihindari dan ini fatwa saya berkali-kali. Quran itu kalamullah. Seorang lagi Quran itu tapi tanpa lewat ulama, kamu pasti salah. Orang kok mungkin salah, pasti salah. Ketika seorang Imam Suyuti, Ibnu Jarir atau Bari, semuanya mufassir mesti ngendikan, wa yuqaddaru qabla qauli ta'ala iyyaka na'budu qulu. Itu kata sandi, kata kunci. Nak Quran itu kalamullah, kemudian Allah ngendikan ning Kanjeng Nabi iyyaka na'budu terus piye? Fa inna Allah wal ma'bud. Mosok Allah ngendikan ning Kanjeng Nabi iyyaka na'budu. Bisa kamu bayangkan kan fatalnya makna itu. Tapi kalau kamu ngaji sama ulama, hadza qaulullah sing tasyri'an li nabiyih iyyaka na'budu ya bener dawuh Allah, tapi minangka wis diulangno ning Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi disuruh ngulang. Makanya berarti ketika Allah ngendikan iyyaka na'budu kalimatnya gini kira-kira, ya Muhammad qul iyyaka na'budu. Terus Nabi mengulang iyyaka na'budu. Lah langsung dawuh Allah ning Kanjeng Nabi kacau betul. Mosok Nabi makbud Allah abid. Nah hal seperti itu kalau kamu tidak ngaji tidak bisa. Kowe nak mau belajar tasawuf tok, kasih hati Fatihah. Nak diwaca ping 7 untuk bojo ayu, nak ping 100 untuk bojo rondo, nak untuk wah ya repot. Nak kere dadi sugih, ana tambahan iku tampung mergawe ngono bar. Dadi Fatihah iku dienggo pemalas-pemalas niku. Arepe wiridan sugih tampung mergawe. Tak ulang lagi ya. Ihdinas siratal mustaqim juga ngalami hal yang sama. Fa kaifa yatullah bitolabil hidayah. Masa Allah donga ihdinas siratal mustaqim. Mau tidak mau harus kamu ngikuti cara pandang ulama. Wa yuqaddar qabla qauli ta'ala iyyaka na'budu terus qulu utawa qul. Nah, baru sohal makna, baru setelah itu makna menjadi sah. Jadi kira-kira kalau Allah ketemu Nabi Muhammad, kira-kira ya qul ya Muhammad iyyaka na'budu. Nabi ngendikan iyyaka na'budu qul ya Muhammad taliban ad-du'a atau da'iyan ilallah ihdinas siratal mustaqim. Fayaqulu Nabi ihdinas siratal mustaqim. Jadi ku qaul wahi ta'ala yang sudah ditatbik atau menjadi miliknya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kamu tidak ngaji fikih tidak bisa. Kamu kira fikih itu hanya halal haram enggak? Ilmu tafsir juga namanya fikih karena fikih itu mutlakul fahmi, mutlakul ma'rifah itu jenis fikih. Makanya di Quran ada ayat apa? Ma nafqahu katsiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dhaifa. Ma nafqah maknanya enggak paham. Dan orang kalau sudah alim fikih seperti ini itu pasti wali. Tadi tidak usah daftar tadi kan kata Gus Muhyiddin sudah wali. Wasilah mayuridillah bi khairan yufaqihu. Udah ada usah mafhum mukhalafah, banyak tersangkanya nanti. Berarti kalau udah pinter, ya lam yuridillah bi khairan. Udah ada usah mafhum mukhalafah, nanti banyak tersangkanya. Loh Mbah Mun itu guru saya, bapak ya guru saya. Mbah Mun itu kalau sama orang alim itu enggak pernah nyalahkan. Kalau nuntung pondok ya dibeling saya naik deh. Tapi Mbah Mun kalau orang hormat pun, masuk santri dan alim dihormat. Pernah ada teman saya itu ya rontok-rontok hasud, rontok mervokasi. Aku suka jenengan baro, padahal ya saya naik dhewe. Wong dipilih pangeran ngalim, iku yuridillah bi khairan. Terus ki ape opo ya?
Wong pangeran wa yuridillah bi khairan kok aku wani. Iku cara bangun. Cara sampean alim aku ra wani yakin. Berhubung ra alim wis tenang. Piye-piye wong alim yuridillah bi khairan. Sampai saking ekstrimnya Mbah Mun ini yang agak enggak lazim. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil. Itu kan umumnya ulama itu dipakai tahdzir supaya orang alim itu ya'malu bi ilmi. Kalau kata Mbah Mun ndak, malah enak nang bar. Jadi ada pun mengkobli ubadil wasan nak cara Mbah Mun. Dan saya dulu di eskal Gosobi bareng tak cari itu ada. Zaman kalau nggak percaya nyari di sarahnya Burdah yang dikarang Imam Bajuri. Ada yang baca Bajuri. Kalau aku mau coba Bajuri anggap ra alim ngenyak uang. Kalau mau coba kitab wis akeh Kang ora ijek kuliah ngene iki ya apa. Ini mboten niat ngenyak tasjen supaya sampean nyaingi kula. Hasud sing Islami. Hasud Islami wa la hasada illa fis. Jadi kamu harus hasud saya. Saya ingin alim gak Gus apal Quran ngerti tafsir. Itu harus dihasuti wajib itu. Nabi sudah ngendikan la hasada la fisnatan. Kamu tidak boleh hasud kecuali dua hal ini. Malah ke hasud mbek kancamu sing di bojo ayu rondo sugih. Iku hasud gak islami ngono. Hasud itu hasud mbek aku Gus Sobi, ben alim kok Gus Sobi, ben alim Gus ben Mersi kok Gus Sobi, Gus Samuet. Hasud itu ada yang Islam. Saya ulang lagi ya. Jadi dalam hal-hal saya ulang lagi, dalam hal-hal seperti itu harus bersama ilmu lah. Ya napa harus bersama napa? Harus bersama ilmu. Kalau ndak habis gitu. Kata Mbah Mun saya teruskan. Cara Mbah Mun ngeten Gus, mingko beli badhe Hasan. Soal dulu sekal. Malah penak nang mlebu swarga. Dadi didisekno hisabe benang bar. Kelas baca di Ihya termasuk di Ihya. Saman kalau gak percaya cari di Fadhailul Ilm atau Fadhailul Ta'lim. Itu wong alim sing taduru aktabu, fatan daliku aktabu. Orang alim yang jadi karoha itu jadi tontonan di neraka karena dia layak malu bi ilmi. Itu kayak tontonan. Itu di Ihya Gus, itu ceritanya diteruskan. Ketika sudah jadi tontonan itu terus pertama Mbah Mun guyon, wong alim iku barokah ning donya ya ngibur wong akeh, tekan ning akhirat pun neraka ya ngibur wong akeh. Mergo mubeng-mubeng dadi delokane wong akeh. Pertama Mbah Mun guyon. Lama-lama beliau neruskan. Memang ini Mbah Mun benar, di Ihya itu diterangkan, akhirnya Allah ngendikan gini. Inni lam adho ilmi liu adzibah. Aku nganti dako ilmu ning atine ndek niku ora kepen aku nyiksa. Wis lereni siksane wis cukup, saiki kon mlebu swarga. Nah kebetulan yang cerita hadis ini wong-wong bodoh sing kepengen roh wong alim itu disiksa. Mergo dekne ditakdir bodoh, dadi golek salah wong alim. Sakjane riwayate ana terusane. Ana terusane terus diselesaikan. Sampeyan cari di Khasyatul Bajuri. Mu'adzabun min qabli ubadil wasan ini cara tasri andil hisab supaya hisabnya cepat selesai. Jadi itu dianggap madeg bukan dam. Piye-piye mayuritillah bi khairan yufaqihu fiddin. Wis piye-piye ilmu tok wis barokah. Makanya Abu Hurairah ditanya, bagaimana dengan periwayat hadis yang tidak bisa ngamalkan hadis itu? Kafa biriwayah ilman wa amalan. Dengan hadis itu diriwayatkan kowe ra iso nglakonillah itu menjadi master ilmu. Misalnya kados kula misalnya kula ditakoki, Gus Jumatan wajib atau ora? Wajib. Ya jenengan kok ora Jumatan? Ya aku fasik menyang ora Jumatan. Paling enggak kan jadi hukum bersama nak Jumatan wajib, tariku Jum'ah fasik. Ilmunya masih jalan. Timbang ke Jumatan tanpa ilmu jebule niate iku enggak bener. Ilmu itu sudah berdiri sendiri. Paling tidak misalnya innamal amalu binat sodako Rasulullah. Lah kowe niatem kok elek, iku urusanku tapi tetap innamal amalu binat. Jadi Mbah Mun tuh saking senengnya ilmu sampai berkali-kali ngerti. Sampai lihat di Ihya di. Karena orang alim wis kesel. Jadi kamu jangan ngira terus apa fa'alimun bi ilmihi lam ya'malam mu'adzabun min qabli ubadil wasan itu terus selesai di situ ndak wonten terusan. Sampeyan kalau enggak percaya lihat di Ihya di Fadhailul Ilm. Itu Allah terus neraskan. Iku aja dadi tontonan. Piye-piye aku ndak kok ilmu ning ndekne iku tak pilih. Wis saiki tak sepuro, siksane wis cukup, dilebokno swarga. Karena innama yakhshawa min ibadil ulama tadi. Dia itu tersiksa kalau orang makan ayam tiren, dia tersiksa kalau nikahnya orang tidak sah, dia tersiksa kalau janazatul muslim itu tidak dikubumikan secara benar, tidak dimandikan secara benar. Artinya dia punya komitmen terhadap agama ini, meskipun dia sendiri fasik.
Ya kayak tadi misalnya ada orang mati oplosan itu geger. Kiai yang kampung situ datang ke saya, Gus ini kalau nyolati buatan mati ini oplosan. Diwe solati niati nekani prosesi janazatul muslim. Karena kalau kamu tidak datang nanti mereka punya cara sendiri dan itu bisa bahaya. Makanya masyhur Imam Nawawi fatwa kalau ada orang fasik meninggal dengan cara yang tidak benar misalnya bunuh diri, orang Islam di situ tetap harus datang. Supaya tetap dikelola ala apa? Islam. Jadi ini ilmu. Lalu saya ulang lagi. Lalu kamu sederhanakan pakai tasawuf, kabeh kersane pangeran ini. Makanya kata Sayyid Abdul Al-Haddad, isnadul masyiah itu juga dakbul kufar. Orang kafir ngomong wa qala alladziina asyraku law sya'allahu ma asyrakna. Jadi isnadul masyiah itu ya kelakuane wong kafir. Malah nak ning surat Yasin lebih ekstrim. Ada orang kaya, orang kafir disuruh sedekah sama orang melarat. Kalau saya sedekah ke dia itu merusak rencana Tuhan. Sampai dia miskin, memang Allah merencanakan dia miskin. Kalau saya mengkayakan dia merusak rencana Tuhan. Itu jelaskan. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakum wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu bi anutimu sing man law yasha'u atama. Hadza lam yat'am li annahu arada wa bidzalik. Pamata nutimu berarti merusak rencana Allah. Jadi nak kowe nuruti ngono, aku bodoh rencanane Allah. Nak kiai ku minterno, kiai perusak rencana Allah. Iku kafir ngono iku, perilaku ngono iku kaya wong kafir. Ya kan sampean nak ngaji Yasin lho. Lah sampean nganti ra paham mergo mau golek kasihate. Pokoke diamuki terus Gus Muid kersane tasawufe rodok rusak nganggo fikih. Wa idza qila lahum anfiqu sekolah alladziina kafaru lil ladziina ambi anut imu ana ta keinginan makan kita man ing wong lau yasya ulamun ngersano sapa Allah atamah mongko maringi dar sapa Allah ing man mosok aku ngekek mangan orang saya ngasih makan orang yang dalam rencana Tuhan memang dia gak dikasih makan makanya saya tidak mau nanti merusak rencana. Artinya gini isnadul masyiah itu ndak ada busolihin terus ndak. Kalau orang soleh isnadul masyiah karena merasa dia maghur dia mutor Allah yaf'alu ma ya kalau orang soleh isnadul masyiah karena masya Allah kana wala masalam. Tapi kalau isnadul masyiah orang tidak soleh itu dipakai khilah, dipakai justifikasi, digoreng ya cara politik digoreng tadi. Guys ini terakhir serah oleh ngundang nang haram nih merkulo numpun usulan nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.